Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim iqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para asatid, para hadirin hadirat calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Puji syukur atas nikmat Allah yang pada malam hari ini tidak terasa sudah 2 minggu atau bahkan 3 minggu. Ya, 2 minggu ya. Sudah setahun kita tidak bertemu. Semoga kita yang dipertemukan selalu dalam keadaan beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan ini, kita bisa jadi orang-orang yang manfaat di dunia wal akhirah. Dan sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa setelah ada rapat ya, setelah ada rapat dengan pihak Masjid Sabilillah Ramadan, ini kita dulunya dapat info bahwa ini adalah aula, ya, sehingga ya kita sampaikan ke jamaah, terutama bagi laki-laki yang datang bulan, itu bahwa jenengan boleh di sini karena ini bukan masjid. Nah, ternyata diinfokan oleh pihak masjid, mungkin dulu ada salah paham atau bagaimana. Walhasil kalau kita terimanya, kita fahamnya bahwa ini adalah bukan masjid. Ya, sehingga saya sering katakan ini aula. Tapi ternyata ini masjid yang ini Bang Mas Novan. Mas Novan mana Mas Novan tadi? Mas Novan? Kayaknya yang bukan masjid itu cuman yang dari batas jam itu ke belakang, betul? Betul gitu? Pak Guru? Ini dua-duanya guru loh Pak, asli. Dua-duanya guru bimbingan konseling, yang sana guru geografi. Saya itu guru masih potongan ini. Ini guru-guru ini, mereka berdua adalah guru. Iya, iya betul. Dari jam itu, kalau dari jam itu ngetan itu udah bisa ya. Iya, jadi dari jam itu ke timur itu bagi mbak-mbak yang sedang berhalangan itu bisa di sana ya, karena itu bukan masjid. Ternyata yang dari jam ke barat itu masjid ya. Jadi ya tidak dosa lah yang sudah terlanjur atau ya bagaimana lagi, karena ini sudah terkadung sehingga tidak ada masalah. Boleh ya, karena kita dulu tidak tahu. Termasuk saya sendiri juga tidak tahu. Ya, sehingga saya informasikan bagi mbak-mbaknya, mungkin nanti yang mau hadir itu bisa hadirnya di di belakang tembok ratapan itu, di situ ya. Oke, kita niatkan taklim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadzakura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Oke. Kemarin sudah kita lanjut sampai yang ke berapa kemarin? Yang ke-10 mungkin? Yang ke-10. Oke, kita ulang dulu dari yang pertama. Supaya tambah masuk, tambah mantap, tambah dilakoni. 1 di antara adab ketika tidur, 1 wudhu sebelum tidurnya. Semoga sudah dilaksanakan, wudhu sebelum tidur. Kemudian nomor 2, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Arah kiblat adalah paling mulianya arah. Kemudian nomor 3, tidur berbaring ke arah sebelah kanan sebagaimana Rasul melaksanakan hal tersebut. Yang keempat, taubat dari segala maksiat dan minta maaf kepada Allah. Kalau mau baca ada doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar yang paling tinggi ya, VIP-nya istighfar.
Itu bacanya. Nanti mungkin Mas Ahmi bisa dipostingkan di IG-nya, terus istighfar yang paling baik. Ya mau tidur baca itu 1 kali lah. Paling tidak saya minta kepada Allah ampunan dari segala dosa saya dengan permintaan ampunan yang paling tinggi, walaupun 1 kali. Kemudian memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dengan tujuan apa? Supaya Allah maafkan saya. Ya, jadi Allah itu menerima challenge dari kita. Challenge itu tantangan ya, bukan yang kalau Melayu nunduk banter itu challenge. Ya. Karena kalau jadi Allah itu nerima challenge. Apa challenge-nya? Ada beberapa tantangan itu yang kalau disodorkan ke Allah, Allah malah seneng. Seperti orang memaafkan orang lain. Itu seperti membeli challenge sama Allah. Ya Allah, saya maafkan orang, masa engkau tidak maafkan saya? Maka Allah akan ngampuni lebih lagi. Orang suka sedekah. Ketika jenengan bersedekah itu seperti begini. Aku ya Allah yang pelit seperti ini aja mau sedekah. Masa engkau yang sifatmu dermawan tidak ngasih rezeki sama saya dan tidak memberi kebaikan kepada saya di akhirat. Akan diberi lebih oleh Allah. Ya, seperti itu. Saya punya teman, saya punya kenalan itu kira-kira 4 orang ya, yang paling top itu 4 orang. Yang dengan beraninya dia meninggalkan riba dan sekarang mereka nilai hartanya yang 2, yang 1 mungkin hampir setengah T. T-nya colokan listrik itu Pak. Ya, yang 1 mungkin omsetnya sekitar setengah T. Padahal dulu dia pegawai bank, mohon maaf. Mertuanya kalau datang ke rumahnya, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau tidur. Jadi mertuanya datang disuguhi makan. Oh enggak, saya tidak makan orang yang dari seperti kamu, saya tidak mau. Kalau kamu sudah berhenti, saya baru mau. Akhirnya ditinggal sama dia, cari kerjaan, nyoba. Subhanallah sekarang omsetnya mungkin sudah setengah T. Saking berkahnya. Yang 1 omsetnya kira-kira sekarang 150 sampai 200 miliar. Yang 1 ya 10 sampai 15 miliar, punya hotel. Yang 1 ya sekitar 5-10 miliar. Ini orang 4 ini yang saya tahu dulunya adalah orang yang terjerat riba, ditinggal tapi ninggalnya itu 100%. Tidak ditinggali sekian persen, ditinggal 100%. Ditinggal dak sama dia. Langsung diangkat oleh Gusti Allah ya. Minta maaf sama Allah ya, kemudian memaafkan orang-orang yang salah sama kita. Juga nomor 5, niat bangun sebelum subuh. Kemudian nomor 6, sebelum tidur dianjurkan sholat witir dulu, dan sudah kita bahas tentang witir ya, sebaiknya dilakukan setiap malam. Nomor 7, tidur di permulaan malam. Tapi tidur ba'dal maghrib itu kurang baik, kecuali kalau Anda capek banget. Ya habis nyapu segoro atau nyapu padang pasir gitu ya. Itu boleh lah. Tapi kalau misalnya jenengan capek istirahat ba'dal maghrib itu enggak apa-apa. Kalau tidak, lebih baik ditahan sedikit sampai isya sholat kemudian berangkat futsal begitu kan. Istirahat ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena lebih baik supaya bangun bisa qiyamul lail. Nomor 8, dianjurkan sebelum tidur itu mematikan api yang sedang menyala, apapun kecuali api asmara. Dianjurkan sebelum tidur mematikan api kompor. Saya rasa mungkin di rumah kita tidak ada yang punya api unggun itu ya, yang apa namanya itu? Yang kalau di musim dingin itu kan selalu ada. Kita mungkin tidak punya. Nah, itu sebaiknya dimatikan. Apalagi zaman dulu rumahnya dari pelepah kurma. Nomor 9, sebelum tidur dianjurkan menutup bejana atau gelas yang terbuka yang ada isinya. Entah kopi, entah apa ditutup, panci, wajan dan lain-lain ditutup. Supaya apa? Supaya tidak dimasuki hal-hal yang buruk. Itu yang sudah kita bahas. Sampai 10 sudah dibahas juga? Sudah. Nomor 10 sudah kita bahas juga, mematikan lampu di dalam rumah kecuali lampu yang memang perlu untuk dihidupkan. Seperti lampu kamar mandi, lampu kecil di kamar kecil sekali boleh, 1 watt atau setengah watt. Yang intinya paling tidak kalau bangun malam itu
Jadi waktu lu bangun di tengah malam, lu gak kedadapan. Dadat ya. Terus di pojok ono sing ngadeg ini putih. A'udzubillahi minasyaitonir, tiba-tiba gamis, Pak, ya. Sudah pernah terjadi dulu sama di sini. Saya pernah ngelakoni itu dulu. Tangi jadi gamis digantung di atas ini kayak mumbul rasanya. Itu nanti ngomong bismillah keliru bis kota barang ada. Begitu. Nah, supaya tidak terlalu gelap. Ada lampu sedikit lah ya. Dan manfaat sekali mematikan lampu sebelum tidur. Tubuh lebih sehat, lebih cepat tidur. Juga tidak menghalangi obesitas, otak lebih baik kerjanya dan hemat listrik yang pasti. Nah ini sekarang kita bahas yang baru. Nomor 11, mengunci pintu rumah sebelum tidur. Atfi'ul masabiha idza raqadtum wa qalliqul abwab. Pintu-pintu itu ditutup, pintu-pintu itu dikunci. Ini biasanya yang laki yang sadar begini. Ya, biasanya keluarga kita yang perempuan tidak terlalu ngeh masalah ini. Tidak seperti laki-laki yang hati-hati pintu-pintu, jendela-jendela dicek supaya lebih tertutup. Nomor 12, merapikan tempat tidur sebelum tidur. Karena takutnya ada binatang atau hewan kecil yang mengentup. Nah, sehingga nanti tidak baik. Atau mungkin tidak tahu anaknya mainan dom bundel atau apaan gitu ya. Ditaruh di atas itu kemudian kok jerit. Apalagi di rumah mertua kan gak enak, Pak. Oh sampai jerit ngono niku. Oh gitu, cari mertuane. Mboten, Bu. Wonten dom. Gitu kena dom. Lah kan gak enak. Sunnahnya dibersihkan dulu. Itu baru dipakai tidur. Ya, dan itu hadis Rasul, bayang Islam ini ya, saking indahnya sampai masalah tidur aja disunahkan. Dan riwayatnya Bukhari sahih ini. Idza awa ahadukum ila firasyihi, jelas jika salah satu dari kalian telah mendekati ranjangnya untuk mau tidur, falyanfudhu firasyahu bidakhilati zarihi, maka hendaknya dia ngebasi orang Jawa bilang, dikebasi dengan ujung sarungnya, karena dulu kan bedebah itu apa namanya? Penebah itu enggak ada. Terus gara-gara dulu Israel itu udah mesu aku. Penebahnya itu hilang. Penebah. Ini kalau di sekolahan sudah dipanggil BK saya ini ya. Di Perseni pakai penebah itu. Penebah itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Kemoceng. Kemoceng ya. Apa tadi? Mas Poncel ini hadir. Sulap ya. Sulap itu bukan kalau kena lampu terus sulap. Ya, oke. Itu sebaiknya dibersihkan dengan penebah. Ya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang dia tinggalkan, bisa jadi silet atau mungkin ada macam-macam lah ya. Dan takut ada hewan yang ada di dalam. Jangan bandingkan antum dengan orang di luar antum. Mungkin antum orang Indonesia ranjangnya bersih-bersih, tapi mungkin orang di Afrika kan lain, ya. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Jadi Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu yang sifatnya khusus untuk beberapa tempat saja, tapi Rasulullah itu sifatnya universal. Jadi cocok untuk di setiap tempat itu bisa jadi cocok, begitu. Nomor 13. Nah ini yang perlu diperhatikan. Orang kalau mau tidur itu tutup auratnya, mau diumbar. Walaupun tidur sendirian. Tidur sendirian. Ojo dimana turu ijen, Masya Allah. Saya dulu pernah pengalaman pahit sekali. Waktu di tahun sekitar 1838 sebelum Masehi. Itu ya sekitar 2012 lah. Itu ada acara di Cirebon. Waktu itu guru kita Habib Umar datang, alumni disuruh jaga asrama karena ini cuma daurah berjalan 3 hari. Nah, kita yang alumni digilir untuk jaga. Jadi asrama haji Cirebon itu kita jaga supaya waktu berangkat itu ada orangnya. Lah
kira-kira ada 400 orang itu ikut daurah. Nah, saya berdua yang jaga sama satu alumni juga dari Palembang. Kita kena giliran, ya kita jaga. Malam itu jam 11 datang rombongan tidur. Nah itu tidur enggak semua ngerti adab tidur. Lah tidur itu harus nutup aurat. Jadi pakai celana yang kira-kira bawahnya ada karetnya itu. Ada karetnya sehingga enggak sampai tersibak. Tabir kenistaan itu tidak sama. Kalau anak pondok biasanya kalau enggak pakai celana, sarung bawah antara sarung dengan sarung itu ditalikan bawahnya, talikan 2 kali. Nah itu walaupun tingkahnya bagaimanapun enggak akan buka itu. Atau pakai celana, malah anak saya mondok di Pasuruan di tempatnya Habib Taufik, walaupun tidur buka aurat langsung kena hukuman langsung. Jadi betul-betul harus tetap nutup, karena kan tidur orang banyak itu satu kamar. Nah sehingga harus tetap nutup aurat. Nah waktu saya jaga itu besok paginya jam 3:30 kita disuruh banguni. Masya Allah. Baru lah yang datang ini semua adalah anak kiai, asatid, dan paragus yang datang di pondok itu. Jadi baru kelihatan auratnya anaknya kiai ya waktu itu saya. Waduh, ini cuma kok tepil tepak itu. Atau bawa ruyungnya Jet Li itu ya. Cek moro cerdas. Waduh, saya gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hampir 70% sarungnya nyingkap semua. Masya Allah, segala macam. Waduh, Allah yahfad pokoknya itu mimpi buruk ya. Saya setelah itu harus diruqyah. Girap-girap saya. Ya apa ini orang-orang yang tidak ngerti ini. Ini anak-anak ini para asatid loh ini. Ustaz. Malah anak ngebenteng Ustaz. Ustaz iki. Oh, Pak Ustaz. Waduh, saya tidak berani menceritakan secara detail ya, karena saya takut ini masjid dan ada ukti-ukti di belakang. Waduh, kalau cerita detailnya lebih melungker lagi jangan. Ojo wis. Jangan ya. Walhasil intinya jangan tidur kecuali pastikan aurat tertutup. Walaupun tidur sendiri. Ya, karena tidak tahu apalagi jenengan yang sudah punya anak. Kadang-kadang anak jenengan yang umur 5 tahun tahu-tahu masuk kamar. Dia kelihatan bapaknya, ibunya, auratnya itu loh. Ya, itu tidak lupa itu. Anaknya itu tidak lupa, nanti akan teringat-ingat ya. Jadi tidak baik. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Faqala ihfad auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jaga auratmu kata Nabi. Ya Rasulullah, batasan aurat itu bagaimana ya Nabi? Kata Rasul, jaga auratmu kecuali ke istrimu. Ya. Maka saya mengatakan yang dikatakan oleh salah satu penanya ya, ditawakan oleh sahabat Muawiyah bin Haidah, bertanya, "Ara'aita idza kana al-qawmu ba'dhum min ba'd?" Bagaimana ya Rasulullah jika kita itu sama-sama pria? Jangan mungkin yang pernah tahu game namanya Cadillac and Dinosaurus. Ada Mustafa ya. Pria kan ada begitu dulu. Eling jenengan. Angkatan nom-nom saya mainan lawas kali 100 kelenting main ini Pak dulu ya. Itu ada pria, sesama pria itu kalau melihat itu juga haram. Jadi laki-laki melihat aurat laki-laki, laki-laki melihat paha laki-laki, itu haram, enggak boleh. Loh, kan enggak nafsu. Iya jenengan. Kan banyak yang nafsu itu. Nggih napa? Banyak yang nafsu itu. Sebelum ada perang Israel dan Palestina ini, kan isu yang sangat kuat sekali itu kan tentang LGBT. Menikah laki sama laki. Lah kok iso? Karena dia tidak menarik. Sama perempuan itu tidak tertarik. Lah kok iso yo? Dan
Enggak tahu. Ya semoga diberi hidayat sama Allah, segitu aja. Saya pernah cerita sama antum, saya pernah dicurhati seorang yang begitu. Dia kepingin tobat. Saya tanya, jenengan kerja di mana? Di salon. Salon mobil, bukan salon untuk ada pijetnya, dia bilang. Ada pijetnya. Lah ketika pijet itu, saya kadang-kadang pijet laki-laki, yang pijet perempuan. Dia cerita, di Malang 2012 itu. Enggak tahu saya sekarang ini seperti apa sudah. Semoga hilang ya. Maksudnya hilang itu bukan orangnya, maksudnya maksiatnya gitu ya. Itu dia bilang bahwa itu pijet. Setelah pijat, ya seluruh baju itu dilepas. Itu kalau saya mijet yang perempuan, saya itu enggak ada seperti rasa bagaimana itu. Sama sekali saya enggak ada. Saya bilang, ya nanti kalau ada lagi celuk aku gantian. Maksudnya gantian untuk sholat jamaah gitu loh, entar enggak paham. Enggak nafsu, tapi kalau lihat laki-laki saya itu seperti senang sekali. Lah ini. Jadi ada yang senang sama laki itu ada. Lah kalau kita kan ono koncong rangkul didik, oh wae sih. Ya, adalah teman laki ambung pipi kanan pipi kiri. Rasa kok ojo ngono, orang laki yang normal kelambi kembar izin, Pak. Ayo, jenengan keluar konco katek kaos yang sama, mereknya sama. Waduh, izin. Kan ada yang istri-istri ngeprank suaminya. Jadi 4 istri ngeprank suami-suami mereka, dibelikan baju yang sama, mereka diundang acara. Teko iku ndak wani ngangkat rai saking isine. Jangankan lihat aurat, kalau naki normal, kelambi kembar aja malu kita itu. Kecuali kalau kostum sepak bola, karena kalau kelambi ini gak kembar lah bingung. Ya kalau kelambi ini gak kembar kan bingung, ini wasit, kiper kan begitu. Nah sehingga kita itu seperti itu. Tapi Nabi bilang begini, karena Nabi tahu ada itu kaum-kaumnya Nabi Lut yang tertarik ke laki-laki. Ditawari sama Nabi Lut, jangan senang sama yang laki, inilah ada anak saya perempuan, kamu nikahi. Oh sorry Pak, anak Nabi Lut itu cantik loh. Tapi tidak mau mereka. Ya, maka Rasulullah mengatakan, jika kamu mampu maka jangan terlihat oleh siapapun. Nah, tanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita idza kana ahaduna khalian. Lah kalau kita tuh sendirian nih Kanjeng Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minan nas. Allah itu lebih berhak kamu malu dari pandangan Allah daripada pandangan manusia. Nah, kalau kamu sendirian telanjang itu kan kamu sedang dilihat Allah, gak izin tak? Oh, cari Kanjeng Nabi itu begitu. Ketika kamu sendirian, itu kan kamu sedang dilihat sama Allah. Lah kok kamu tidak malu? Makanya banyak orang-orang soleh mandi pun pakai sarung dia. Jadi ada sarung khusus untuk mandi. Itu memang kelasnya berat sekali itu. Jadi mereka bahkan mandi pun pakai sarung. Ada sarung khusus dipakai oleh mereka ketika mandi. Jadi mandi pakai sarung. Ya kalau waktu perlu disiram, tapi tidak pakai dilepas. Lu kan repot, ya makanya mereka jadi orang mulia. Iya. Sehingga kita itu kalau bisa, tidak boleh juga telanjang bunderser di dalam kamar sendirian hanya untuk delok maju, ndek ngarepe kaca itu maju, mundur, miring, mencolot ya. Terus melaku ambil perang lampu dipetengi. Jangan. Tidak boleh. Ya, menutup aurat. Di dalam kitab juga disebutkan wa wajibun satrul aurah kharijas shalah, wajib juga menutup aurat di luar salat. Wa in khala 'anin nas, walaupun jauh dari manusia, tidak ada orang. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah itu ahaqqu an yustahya minhu. Allah itu lebih berhak kita malu kepadanya daripada manusia. Liyastatira 'anil jinni wal malak, karena ada jin. Ada jin dan malaikat yang melihat Anda. Begitu, ya. Bahkan ngapunten, di sini nanti juga ada kalau tidak salah adab hubungan suami istri ada juga di sini. Di antara adab hubungan suami istri itu lampunya digelapkan. Kemudian pakai ditutup dengan sesuatu yang tertutup. Itu lebih baik. Oke, sekarang yang nomor 14. Menulis wasiat sebelum tidur, terutama yang berhubungan dengan hak-hak orang.
seperti barang titipan atau hutang yang masih berada di dalam tanggungannya. Hari ini jenengan dapat titipan usaha sama orang. Mas, aku mau kerja sama jenengan. Ya, oke, kalau gitu saya titipkan jenengan ya, berapa? 1 miliar. Oke, jenengan jalankan. Ya, ada 1 miliar di rumah Anda atau di rekening antum ada 1 miliar. Nah, maka jenengan mau tidur itu keluarga saya belum tahu, maka dicatat di rekening saya ada 1 miliar. Begitu, itu dicatat hasil kerjasama dengan Pak Fulan. Nomornya ada di HP saya. Nanti kalau maksudnya kenapa? Kalau saya nanti tahu-tahu ndak bangun sudah di pemakaman Kasin atau di mana, itu saya sudah ngasih tahu ke keluarga saya. Seperti itu. Bahkan kalau bisa asal istrinya amanat ya, atau seorang wanita asal suaminya amanat. Karena saya usum suami dan istri tidak amanat. Menjajan di mana-mana. Maka jenengan boleh ngasih tahu ke istri, nomor PIN saya ini, begitu. Ya, yang istri juga bilang yang laki, Mas, nomor PIN saya ini, karena pernah saya sampaikan bahwa kalau sampai wafat dan nomor PIN-nya enggak tahu, itu bisa jadi pertanyaan dari pihak bank, bukan malaikat, enggak ada pertanyaan. Wah, masuk gak tahu PIN ini, berapa PIN-mu? Enggak ada pertanyaan itu. Pertanyaan dari pihak bank maksud saya. Ditanya, dan itu pernah orang dengan duit yang sangat banyak di bank, itu hampir 6 bulan baru bisa ngambil uangnya. Karena pihak bank kan enggak gampang-gampang melepaskan, semua orang bisa ngaku. Jadi dibagi ya, wasiat sebelum tidur itu baik. Dan orang yang memberi wasiat itu bukan berarti dia keroso mati. Itu kan kadang orang takutnya itu begitu. Apa hubungannya wasiat sama mati? Ya karena di film saja. Kan antum kalau lihat film, semua kita ini akan tertipu. Kalau film-film itu, nanti perang itu, granatnya dicokot di sini, tak, diuncal loh begini, terus meledak. Padahal itu enggak bisa digigit pakai gigi, merompal untu nih. Itu besi ditarik pakai tangan aja setengah mati. Kata untu Pak, pakai gigi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak semudah itu ya. Terus kalau film, apalagi kalau film India, gasak-gasakan itu, duas, gini, duas. Padahal saya dulu pernah di lokop orang, 1 kali deng itu muter ini. Sakitnya itu sampai 1 bulan, bekaknya itu tidak hilang. Iki, duas, balik mana dulu? Jangan percaya sama TV. Anda kalau pakai sikat gigi itu, itu kan disuruh banyak, full. Sikat itu dari ujung sampai ujung. Supaya jangan habis, jenengan biar beli lagi. Padahal yang dibutuhkan itu cuma sedikit sekali itu, karena terlalu banyak itu nanti ada masalah dengan giginya kan. Pasta gigi itu kan mengandung deterjen yang sangat keras. Coba jenengan yang kos-kosan, yang lagi kos ini mungkin kalau pas akhir bulan lagi repot mau beli untuk nyuci baju, coba nyuci baju pakai pasta gigi. Iso. Itu sudah kepepet banget ya. Kalau jenengan kos, saya dulu mondok, ya itu lebih menderita lagi. Tapi kita seneng, ya. Jadi nulis wasiat itu hanya di film yang papa. Jadi tulis papai nulis, aku mati. Waduh. Tidak ada begitu. Orang mau nulis wasiat itu bukan berarti dia mau mati. Tulis wasiat itu mumpung masih hidup. Tidak apa-apa, malah orang yang berwasiat itu insya Allah tanda 2, dia mau diberi panjang umur dan dia diberi husnul khotimah. Orang yang nulis wasiat itu diantara tanda kalau dia mau dikasih husnul khotimah sama Allah. Begitu ceritanya. Makanya saya sendiri sudah punya wasiat, ada kira-kira sudah 10 tahun yang lalu. Padahal apa sih selikur ini, tahes ini selikur ini. Sudah saya tulis zaman dulu, sudah saya tulis wasiat. Jenengan nulis wasiat itu bukan berarti ate ketam, Pak. Orang nulis wasiat itu berarti dia tahu saya akan mati. Orang yang tahu, sadar dirinya akan mati, itu hati yang diberi oleh Allah
bahwa jenengan itu ingat mati. Bahwa orang yang ingat mati itu kode dari Allah, insya Allah calonnya husnul khotimah. Tulisan wasiat laki-laki perempuan, jangan nunggu tua. Nggak harus wasiat itu, nggak harus uang. Wasiat itu misalnya begini, jika saya meninggal dunia, mohon ibu saya untuk ridho kepada saya, bapak saya ridho kepada saya, maafkan saya kalau, tapi jangan di status. Apa mana di KI? Apa? Backsound, I'm okay, I'm fine. Kok gak nyambung gitu, gak nyambung. Jangan pakai seperti ini, kalau mau wasiat itu mau mati. Jangan. Aku merasa sakit itu, jangan. Understand kira-kira? Yes, tulis wasiat mulai malam ini. Ya, tulis wasiat, tunjukkan ke keluarga. Apa osele? Kenapa kamu kok ngomong ibu kan drodo kan? Ndak ada Bu, mari ngaji. Ojo ngaji mbek HP iku mana kon. Dia kali dok kon. Bocel. Ini ndak apa-apa, orang nulis wasiat itu boleh, bagus saja. Jadi jangan ndak ada hubungannya wasiat sama mati. Itu ndak ada hubungannya sama sekali. Orang nulis wasiat itu ndak harus nunggu mau mati. Mati-mati dokter pribadi datang, itu kan sinetron. Engko mlaku ngene moro-moro dokter iku ndek kaca dadi lowo. Kan begitu biasanya. Jangan, itu ndak benar. Tulis wasiat malam ini. Tuh katakan kalau saya meninggal tolong saya dimandikan terlebih dahulu. Ya, dikafani pakai kain flanel misalnya begitu. Cek gaul, Pak ya, biar gaul. Katakan ke orang tua saya maafkan, bapak saya maafkan, ya, ibu maafkan saya kalau saya salah. Semoga kalau saya meninggal duluan, saya dimaafkan. Itu wasiat yang saya rasa simpel sekali. Understand? Nomor 15, saling berjauhan ketika tidur dengan orang lain. Jadi kalau tidur dengan orang lain, itu jangan mepet-mepet. Makanya saya dengan segala hormat ya, saya tidak menghina, cuma ya usul saja. Kalau antum punya seperti asrama, panti asuhan, pondok, alangkah baiknya kalau ranjangnya itu ranjang susun. Jangan tidur di karpet bareng begini. Karena ranjang susun itu pasti lebih hemat ya. Ruangan itu lebih hemat. Ada yang ranjangnya itu sampai susun 3. Jadi satu kamar itu bisa 30 anak, padahal kamarnya tidak terlalu besar. Tapi setiap satu ranjang itu tidak ditiduri oleh anak yang lain. Nah itu yang dulu kita waktu mondok, saya dulu alumni Darut Tauhid Malang, ya, sebelahnya UIN. Itu dulu kita kalau ketahuan duduk aja di ranjang anak lain, itu sudah kena penalti kita. Duduk aja. Jadi tidak boleh longgo berdua di ranjangnya teman, apalagi kalau di atas, waduh tambah tidak boleh. Dan ranjangnya itu terbuka. Terbuka, tidak boleh ditutup kain, tidak boleh. Harus saya lihat kamu ngapain di situ. Saking jaganya. Nah, sehingga di asrama atau di panti asuhan atau di pondok pesantren, kalau waktu ada santri paksa, kalau perlu mboyo apa carane lah, mobil dijual atau apa, belikan ranjang supaya tidurnya di ranjang. Jadi mereka sudah di situ, itu hak otonomnya dia tidak boleh diganggu oleh anak lain. Karena di antara adabnya tidak dekat-dekat. Oke, jelas nggih? Yang ke-16, meletakkan tangan kanan di bawah pipi pada permulaan tidurnya. Niatkan semata-mata mengikuti jejak Rasul. Di sini. Begini. Dulu saya lihat ayah saya itu kalau mau tidur selalu begitu. Selalu begitu. Saya tidak tahu kalau itu sunnah karena saya masih kecil. Saya lihat ini. Ternyata itu sunnah. Setiap mau tidur begini. Padahal sudah ada bantalnya, tetap permulaan paling tidak. Karena tidak gampang ya. Tidak semua orang bisa tidur dalam keadaan begini. Tapi sebentar aja. Begini sebentar. Setelah itu tidak ada masalah. Yang penting sudah dilakoni. Ada juga yang begini terus walaupun tidak tidur. Ya Allah, semoga sembuh ya sakit gigi.
Ya, sakit gigi itu kan sampai di dalam bahasa Arab itu ada syairnya. La maradha kamaradil ain, wala hamma kahammiddain, wa waja'id durus ghatul itsnain. Itu saya dulu ingat kita disuruh ngafalkan di antara syair-syair seperti itu bukan hadis, itu syair. La maradha kamaradil ain, enggak ada sakit seperti sakit mata. Nek sadurung lara mata iki kacamata ireng, Pak. Wala hamma kahammiddin, tidak ada sumpek galau seperti galaunya orang punya utang, diuber-uber, ya kontak-kontak dikirimi, ini tidak membayar, lah gak enak, sumpek ya. Tapi sakit gigi ngalahkan dua-duanya itu, yo loro, yo sumpek, itu sakit gigi. Walaupun katanya Maggie Z lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jeru ya, jeru sekali. Palung Mariana, ya, Palung Mariana jeru. Iya, oke. Ya, nanti akan di liang lahat. Itu akan mengingatkan dia, jadi nanti untuk di liang lahatnya. Saya rasa itu dulu ya. Insya Allah, semoga itu dilakoni. 16 ini dilakoni dengan baik. Ya, menulis wasiat nanti malam ini ditulis. Nggak usah pakai bagus-bagus, itu tulisan kertas saja. Printer kula tasik error. Suatu ngenteni printer barang buat apa? Jangan dekat-dekat kalau tidur, kecuali kalau sama istri ya. Apalagi dengan istri orang, waduh tambah jangan. Lo ya. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Wallahu a'lam. Oke. Bisawab ya. Sekarang kita bahas dari tanya jawab kajian Nawak Hijrah. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah seorang yang meninggal di Mekah saat melaksanakan haji termasuk mati syahid? Dan apakah wajib bagi anak-anaknya mengqadhakan sholat untuk orang tua yang sudah meninggal? Bisa jadi terhitung syahid. Bisa jadi terhitung begitu. Apalagi kalau dia tengah-tengah dalam ngelakoninya. Ya. Cuma insya Allah orang yang meninggal di Mekah dalam iman, insya Allah tidak akan diadab oleh Gusti Allah. Insya Allah begitu. Karena tanah suci yang begitu mulia. Kemudian wajibkah bagi anak-anak mengqadhakan sholat untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Lebih baik. Lebih baik. Ya, orang tuanya lebih senang itu. Dibagi satu anak, orang tuanya dulu mungkin tidak sholat 1 tahun. Karena bukan sakit ya. Bukan karena sakit. Karena memang gak sembahyang, bapaknya wis dugal. Maka anaknya yang menyolatkan, maksudnya mengqadha'i sholatnya. Boleh, bagus sekali. Dibagi dengan keluarga. Mas, bapak ini kayaknya meninggalkan 100 rakaat sholat. Saya 10, jenengan 10, sing paling soleh, jenengan 80. Boleh dibagi. Ya, dibagi boleh. Lebih baik disolatkan, diganti lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga rumah tangga agar terus selalu di jalan Allah dan selalu dilindungi? Amalan apa yang biasa dilakukan untuk menjaga rumah tangga? Ya, membaca sirah-sirah atau sejarah dari Rasulullah dan istrinya. Karena itu satu-satunya tempat kita untuk mengembalikan, membuat standar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang perlu sabar ya. Teman hidup ini kan perlu sabar. Tidak bisa kalau tanpa kesabaran, tidak bisa. Karena ini bukan pacaran. Ya, orang pacaran itu kan dia kan ada backup dari setan, sehingga dia merasa bahwa hidup ini adalah antara aku sama kamu aja. Wah, wiling-wilingan terus. Nah, kira-kira setelah menikah, nah kalau pacaran itu kan gak cocok, ya wis putus saja. Nah, kalau menikah kan tidak mudah begitu. Tidak bisa begitu. Ya, dikalai baik yang laki-laki atau yang perempuan. Karena ini kan menggabungkan dua benak yang berbeda, dibesarkan dengan cara berbeda, dididik dengan cara yang berbeda. Ya, yang bisa baca sirah Nabi Muhammad dengan istrinya. Dan hari ini miladnya Siti Fatimah ya. Hari ini miladnya putri Rasul SAW, Bunda Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Afwan, mau tanya gimana hukumnya ini jika kita sudah mengharamkan rokok? Yang tanya ini haram. Tapi ibu saya mengatakan bahwa itu makruh. Tidak salah juga. Jadi boleh milih ya.
Kalau antum masih belum berhenti merokok atau pakai vape, monggo. Ayo skin care, vape, begitu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kan begitu. Antum kalau masih belum berhenti, ya antum ambil hukum yang memakruhkan. Ya, kan begitu. Alhamdulillah, semoga dijaga sama Allah. Anak saya yang pertama itu vapean dia. Sebelum dia berangkat ke Yaman ya, sekarang alhamdulillah. Terus katik takon, aku nek muli kira-kira ya apa? Udiin mana kan? Enggak mau melayangi. Apa jenenge? Bukan penebak, bukan yang di Australia apa jenenge? Bumerang tak antem nang cangkemmu kan, coba aneh. Iya. Tapi waktu dia dulu kan enggak tinggal satu rumah sama saya. Waktu dia dulu enggak tinggal satu rumah sama saya enggak bisa apa-apa. Ya cuma bilang mandek kowo. Dia pakai vape itu. Dan begitu waktu dia mau berangkat ke Yaman dia bilang sebelum berangkat harus tak buang. Akhirnya dibuang benar. Alhamdulillah. Ya. Tapi waktu itu ya saya suruh dia, ya kamu jangan ngambil yang haram, ya dosa kamu. Saya mengharamkan bagi saya pribadi. Tapi saya tidak berani mengharamkan untuk jenengan. Karena jenengan mungkin sama rokok lah, saya akan jenengan sing rokokan. Tapi bagi saya pribadi, ya saya ngambil yang haram. Karena alhamdulillah saya sudah berhenti. Walaupun saya bukan tidak pernah rokokan, saulan biyen rokokan. 1 bulan loh saya dulu pernah rokokan. Ya, saya berhentinya karena ibu saya tanya. Saya berhentinya rokokan gara-gara ibu saya tanya. Ibu saya tahu kalau saya rokokan. SMP Pak. SMP dulu, sorry. SMP sudah merokok saya dulu, alhamdulillah begitu. Dulu saya sudah merokok SMP. Kakak saya marah-marah, kamu itu begini. Teman saya ngamuk, kon itu main basket, gak bisa melayu kon. Tetap saya rokokan. Ibu saya pulang dari pasar, naik delman. Duduk di muka. Saya naik dokar bersama ibu saya. Terus ibu saya tanya begini, saya kemarin masuk kamarmu bau rokok. Kamu rokokan, apa mungkin temanmu merokok kena bajumu? Ya itu kan halus tapi pedas sekali. Ya Allah sakit. Langsung saya jawab, enggak, saya rokokan dan itu saya insya Allah mau berhenti. Ya walaupun enggak langsung. Terakhir saya merokok itu sekitar waktu kuliah, gara-gara dapat E. Bukan karena bodoh ya, karena saya bengkerengan sama dosennya. Dapat E, mbok D po. E itu kalau kita ngejar dapat A kan jadinya C. Kan gitu. Alhamdulillah ada semester pendek. Kita kan anak-anak semester pendek. Tahu semester pendek? Iya, alhamdulillah saya selalu ngambil semester pendek. Karena dulu dari pondok langsung kuliah, waduh ya setengah mati. Nah, berhenti alhamdulillah 1 bulan lah kurang lebih saya merokoknya dulu. Nah bagi saya pribadi saya haramkan itu. Tapi saya tidak mengharamkan untuk jenengan. Hei jamaah nama hijrah haram rokokan itu. Tidak mau begitu. Saya kasihan jenengan. Lawang pilihannya ada 2. Para ulama ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tidak ada yang mensunnahkan, itu tidak ada. Nah kalau antum masih merokok, ya kalau ditanya orang, loh kamu enggak kok merokok? Hukumnya kan haram. Ya ada pendapat 2. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Aku sih durung iso mandek, jadi aku njupuk sing makruh saja. Jadi saya enggak dosa. Aku iki baik rek. Iki apik wonge tak kandhani antum. Tak lem dhewe ya, Bapak. Jadi saya enggak mau maksa jenengan itu haram enggak. Buat saya pribadi begitu. Usahakan ganteng-ganteng. Tapi kalau yang perempuan rokokan itu saya yang gemes saya. Kalau perempuan rokokan tuh gregetan aku. Ya. Waduh. Ya. Karena perempuan itu kalau sudah merokok, langsung kita pikiran kita ruwet ya begitu ya. Gini apa nggih? Perempuan pakai merokok, gak benar sudah. Dan Rasulullah sudah mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang niru gayanya laki. Karena itu lebih bukan baik sih, lebih pas untuk laki-laki. Perempuan begitu rokokan Pak, mohon maaf saya tidak menghina.
saya tidak merasakan mereka itu jelek, enggak. Saya tidak berani. Orang itu bisa jadi lebih baik dari saya dan saya tahu. Cuman bagi seorang wanita merokok itu tidak pantas bagi dia. Karena dia punya marwah yang harus dijaga. Muslimah jilbaban maksud saya. Saya pernah itu ngantar anak-anak saya main ke tempat seperti tempat umum begitu. Saya lewat begini, anak-anak saya melongok apa? Bi, itu sing kudungan rokokan. Sejak didelok. Lu perempuan kok ngerokok? Bi, aku dewe gak ero. Saya sendiri jangan. Kalau perempuan jangan merokok. Aduh hancur. Kalau laki-laki itu kan misalnya pulang dari yang merokok ya, pulang baunya badannya bau rokok. Kayak sik masuk lah. Ya walaupun lebih baik bau parfum, tapi ya laki ya sudah begini. Tapi nek wedok mulai itu kok nyambut gawe, mulai kok dia bengkok ngene, bengkok pengajian. Nanti kan bawa mah. Ya apa kira-kira? Mulai pengajian, rokokan. Iya, ya lebih baik kalau perempuan, apalagi muslimah itu tidak merokok. Iya, tapi kalau jenengan masih merokok, ambil hukumnya yang makruh. Dengan niatan kepingin berhenti, begitu. Lebih baik ya. Jadi hukumnya ada dua. Apakah yang mengharamkan, menjadikan para ulama itu mengharamkan rokok? Karena merusak fisik titipan Allah, membuang uang kepada sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, dan. Kalau rokoknya sendiri tidak najis, tidak haram rokoknya. Mengkonsumsinya yang haram. Seperti beli terus hilang, buy gone. Itu kan beli terus hilang. Itu kalau diminum setiap hari sepucuk sendok teh saben hari, tidak mati, cuman dia kan mengkonsumsinya yang tidak boleh. Karena itu mestinya bukan berarti itu konsumsi para nyamuk dan serangga. Rokok juga begitu. Tapi tetap saya ulang bahwa merokok itu dua hukumnya. Jenengan kalau masih belum bisa berhenti ambil yang makruh. Nah ini anak ini sambat, ibu saya itu ngambil yang makruh, saya ambil yang haram. Ya, kalau saya ikut bantu jualan ibu, gimana? Apa boleh? Boleh aja, ditanggung ibunya. Karena sebenarnya saya sudah mengharamkan, tapi rokok itu masih dijual. Kira kok balik-balik bulet ya? Aku bingung deh pertanyaan ini. Tapi saya tetap menentang karena haram. Karena ibu saya masih memakruhkan, tidak mengharamkan. Beda pendapat dengan saya. Ya, jual aja tetap tidak apa-apa. Lebih baik ibunya mengambil hukum yang makruh. Tapi kalau saya nentang ibu saya, bisa haram karena taruhannya makruh. Kurang ajar nang wong tuaku, haram. Lawannya makruh. Ya maka saya ikut ibu saya saja. Seperti contohnya begini. Tarawih itu hukumnya sunnah, ya, atau kajian lah. Kajian ini hukumnya sunnah. Kecuali kalau bagi yang wajib, seperti mencari ilmu untuk sholat itu wajib. Tapi kajian seperti ini hukumnya sunnah. Mencari tentang adab Rasul menjalani kehidupannya sehari-hari itu sunnah. Nah ada yang pengajian ke sini digonceng pacarnya. Pengajian ini sunnah, goncengnya haram. Nah maka lebih baik tidak ngaji. Lebih baik meninggalkan yang haram daripada golek sunnah caranya haram. Tidak bisa. Katakanlah saya mau beli barang harga 10 juta, uang saya 1 juta, ya tekor saya. Lebih baik saya tidak beli 10 juta, yang penting masih punya 1 juta. Begitu ya, masih boleh. Ya, nonton nih. Assalamualaikum. Kak semangat ya, cak Palestina, kasih itu. Oke, ya, semisal nomor 14. Semisal ibu kandung tadi ada, alhamdulillah ya sekarang sudah beberapa pertemuan ini ada nawak ngecer. Ada pertalit atau pertama gitu? Pertalit itu namanya nawak ngecer. Nawak PS belum tapi. Nawak golf belum. Nawak bola ada kostumnya jadi kalau mau pesen buat yang perempuan, buat yang laki-laki saja. Oke, sekarang ada pertanyaan. Ibu kandung sudah meninggal, ya. Apakah berbakti kepada bude, tante yang sedarah atau ibu tiri mendapat kita berkah yang sama? Tidak. Ibu ya cuman itu. Sekiranya kepingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Baiklah Anda kepada Allah.
yang baik, sholatmu yang baik, sedekah. Apapun yang Anda lakukan, Anda di sini sekarang ini, Anda ditulis sedang berbakti ke orang tua. Walaupun Anda tidak niat. Anda sekarang hadir ini, ayah ibu jenengan, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Saat ini mereka sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Walaupun jenengan ke sini tidak niat birrul walidain. Tapi kan hudur majelis ilmin. Hadir dalam satu majelis khairun, lebih baik, bukan sama tapi lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah, menjenguk 1000 orang sakit, mengantarkan 1000 jenazah. Hadir satu kali seperti ini, hadirnya sahih, saking gede ini pahalanya orang dapat hadir kajian. Nah ini antum ini kan dikatakan oleh Nabi al-waladu kasbul waliden. Orang anak itu hasil wong tua. Jenengan ini hadir di sini, langsung orang tua jenengan itu dapat pahala dari kehadiran antum langsung. Jadi hadir kajian itu termasuk birrul waliden. Sholat Jumat dapat birrul waliden. Mbak-mbaknya nutup aurat langsung birrul waliden. Jadi di antara birrul waliden yang terbaik itu adalah baik ke Gusti Allah, ya. Apalagi kalau mereka sudah meninggal. Kalau belum meninggal, terutama mendoakan mereka, walaupun dengan doa yang gampang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah bagus sekali. Assalamualaikum, yang ke-15. Ketika ibu mertua ya memberikan doa, ini mertua yang dulu hari-hari ini gak sempat dipendem, ya. Ketika ibu mertua memberikan doa, ucapan tidak baik kepada mantunya, seperti mantunya akan hamil jika mertuanya sudah ridho. Waduh ini ya. Hukum ucapan seperti itu gimana dan amalan apa yang bisa dilakukan agar bisa segera hamil karena sudah menanti 3 tahun, terima kasih. Ya, ini mertuanya itu sok-sokan, ini sok aja ya. Kita itu jangan gampang-gampang mengatakan bahwa orang lain itu akan kualat sama kita. Saya kasih contoh yang paling gampang dilihat. Orang Israel sampai sekarang belum kualat ya, sama Palestina belum. Padahal zalimnya seperti itu. Kalau orang Palestina itu nunggu kualatnya orang Israel, ya habis Pak. Padahal sudah zalim, yang dibunuh anak kecil, dosa apa anak kecil? Tapi Israel masih jalan, masih hidup ya dengan kehidupan mereka dengan baik-baik saja. Ngene. Nanti di akhirat ya pasti dirujak bener di akhirat ya. Pasti itu. Pasti. Tapi kita kadang-kadang kan kalau orang berbuat sama kita, delok aneh gak kualat maring ini. Gak kualat-kualat, tambah pegel gini. Gak kualat-kualat. Jangan ditunggu kualatnya, kualat dewe ya. Jangan ditunggu, enggak bisa. Kamu belum punya anak itu karena saya belum ridhoi. Apa hubungannya? Enggak ada hubungan begitu. Ya, diberi keturunan atau tidak itu apa katanya Gusti? Bukan karena laki-laki atau perempuannya. Loh kan karena mungkin usahanya. Saya kasih contoh lagi. Anak SMA loh kadang-kadang. Guyon loh Pak, hamil yang perempuan. Guyon. Gak serius sih, gitu pacaran loh. Kalau pacaran masih bukan normal, maksudnya itu ya memang nawa itu ya. Lagi guyon-guyon, dolen, moro akhirnya kita tahu-tahu terbakar api asrama. Entek dong. Ya, kebakar api asmara akhirnya ngelakoni. Banyak anak SMA tanpa nikah hamil. Macam ini, Masya Allah ya. Masya Allah apaan nih? Lah kalau Allah mau ngasih, dia tidak mau aja dikasih. Ada yang mau, belum dikasih. Murni dari Gusti, bukan dari sing lanang kurang olahraga. Itu yang perempuan terlalu banyak makan pisang. Itu yang laki karena banyak yang sudah usaha dan belum dikasih, banyak yang tidak mau dikasih. Ada satu orang sudah steril istrinya, steril pisan. Tahu-tahu hamil lagi. Ada yang sudah pakai KB segala macam, tetap hamil. Nah, sehingga bukan karena mertuanya turun taklidan ya, Pak. Ambil merenya nih. Ambil delik motornya abang. Terus katanya berat. Ya. Ini mertua cap apa ya? Usume Pak, usume. Usume mertua berat ini, ya tidak ada hubungannya.
Tidak ada hubungannya, ya sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau memang sudah dikasih. Usahanya apa saja, macam-macam, bisa adopsi. Adopsi itu bisa. Biasanya adopsi itu kayak mancing. Kadang-kadang mengatakan begitu. Adopsi itu diantara manfaatnya membuat orang tua dua ini sudah plong. Kadang-kadang mereka sudah lupa dengan anak pribadi karena ada lagi. Begitu sudah plong, kadang-kadang langsung dikasih sama Allah. Walaupun gak mesti. Ada yang dengan usaha serius ini, makan otak kuda. Banyak mujarobnya. Ada juga yang minum akar Fatimah, kalau saya tidak salah. Jadi seperti akar adanya di Arab, biasanya ada yang jualin. Itu dimasukkan air di anu, itu mujarob. Dan banyak lagi usahanya. Boleh diusahakan, boleh. Boleh diusahakan. Tapi kalau gara-gara sabdone morotuo, enggak, insya Allah enggak. Kecuali kalau morotuo ini Mbah Maimun, terus dia kurang ajar, ya mungkin dia kualat. Nek morotuo ini 11-12 akan meso ini, ya gak ngualati. Enggak. Ya memang mungkin belum. Ya sebentar lagi insya Allah dikasih sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, monggo. Bagaimana cara kita agar tidak gampang marah, bisa menerima keadaan apapun dengan ikhlas? Ya dipaksa. Tidak gampang memang. Aku tuh misu aja akhir-akhir zaman. Akhir-akhir aku tuh misu tok, emosi tok, Pak. Ndelok segala macam aku tuh emosi ae. Tingkah lakune wong-wong ini gak karu-karuan. Saya bilang, saya tidak nganjurkan Anda ke salah satu paslon. Maksud saya itu jenengan milo dewi. Lho lah wis enak sih. Anda itu mestinya mengarahkan kami. Kami hapus komentarnya. Langsung hapus. Greget noai. Engko diarahkan, maaf Bib, anak ngaji sama Habib tapi pandangan kita beda. Ngono. Wis repot mari milih dewi-dewi, sudah milih dewi-dewi. Engko ya ngono, LPG ya munda, semua ya munda. Antum pilih dewe-dewe, antum suka yang siapa? Oh saya yakin ini. Pokoknya siapapun pilihan antum, niatkan Indonesia Islamnya lebih baik. Wis itu tujuan kita. Ya enggak apa-apa, milih dewe-dewe. Insya Allah semua baik. Sudah. Siapapun yang jadi semua baik, semoga baik. Siapapun yang jadi semoga baik. Kita cuma mendoakan begitu. Karena kok mengarahkan kok bisa panjang. Ya, emang apa mana emang? Bagaimana cara mandi besar yang benar? Mandi besar. Ya kamar mandinya harus besar. Dan cara mengkodok sholat yang ditinggalkan setelah haid. Ini saya kurang paham. Kalau mandi besar caranya, ada tata caranya agak panjang ya. Nanggung kalau saya jawab di sini. Cuma yang dua yang syaratnya mandi besar, niat. Dan meratakan air ke seluruh tubuh, jangan pakai sabun dulu. Dikasih air dulu, mohon maaf, di angle yang angel itu, ya angle yang angel. Itu jenengan siram, pokoknya digosok badannya yang baik. Jangan pakai sabun dulu. Sampai roto sawak kuping-kuping ini juga, hidung banyu. Kumurnya sudah selesai, janggut-janggut, rambut-rambut, apalagi perempuan kan rambutnya panjang. Sudah selesai, nanti baru sabunan. Kalau sudah pasti rata semua. Tapi tidak semudah itu ya. Nah, sedangkan mengkodok sholat yang ditinggalkan setelah haid, itu saya tidak paham maksudnya. Ya, saya tidak paham maksudnya ini gimana. Karena kalau haid itu tidak ada kodok sholat. Tidak ada. Ya, setelah haid, misalnya haid 7 hari, tidak sholat. Tidak usah dikodok sholatnya. Waduh, sangking sholat. Miring-miring ngambil Allah. Sholat apa Mbak? Kok akeh temen? Kodok haid. Dari mana? Siapa yang ngajari iki? Allah itu welas. Loh. Lah puasa itu. Lah iki loh. Ndak bisa diakal. Agama ndak bisa diakal. Nek iki ngene berarti ngono. Nek Rasulullah pakai siwak, perempuan juga sunnah. Kalau begitu Rasulullah pakai baju ihram, perempuan juga pakai baju ihram. Ngelempang ini. Waduh, ya mboten, ndak bisa diakal begitu, ndak bisa diakal, kan ada dalilnya, ada dari Quran, dari hadis dan keterangan para ulama, sehingga setelah haid tidak perlu qadha
sholatnya. Lain kalau maksudnya ini mungkin waktunya sudah masuk, dia ternyata bersih di waktu itu. Misalnya zuhur kurang setengah jam, nyatanya bersih. Mungkin pertanyaannya, zuhurnya masih wajib sholat atau tidak? Mungkin saya tidak tahu ya, kurang paham saja. Tambah satu lagi. Ya, Assalamualaikum. Saya bertanya, bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang ternyata dia bukan jodoh saya? I'm okay, I'm fine. Ya. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang ternyata dia bukan jodoh saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, kata Gusti Allah, bisa jadi kamu suka sesuatu tapi dia buruk buat kamu. Bisa jadi kamu benci sesuatu, dia baik buat kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Jadi kalau sudah ada yang lewat ya diikhlaskan saja. Berarti saya mau diganti dengan yang lebih cantik. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan mungkin saya digantikan dengan yang lebih baik. Ya, percaya sama Allah begitu karena sudah suratannya di atas. Sudah suratannya di atas, Allah sudah menulis di Lauhil Mahfuz bukan jodohnya. Ya enggak bisa, wong yang sudah nikah aja bisa-bisa, sudah jadi jodohnya aja bisa-bisa. Kok terima aku? Enggak bisa, gak terima dari mana? Ya sudah, dinikah orang ya sudah. Mau apa? Ya cari lagi yang lain. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Wah, temenan dah. Engkau ketemu sing rotok boys, titik sudah lupa. Tidak ada itu, aku tidak bisa hidup tanpanya. Iso, bisa. Lebih baik dapatnya nanti insya Allah. Terakhir, Assalamualaikum, kemarin saya melihat video tentang Habib bercerita panggilan Rasulullah kepada Siti Aisyah ya Humaira. Kalau memanggil ke istri yang tidak putih bagaimana? Ya bang, iya. Bisa ya Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad, ya Hajar Aswad. Gak ngerti, sing wedok gak ngerti. Sing wedok teko menggo kopi. Kate wedaan kene hireng. Sing lanang wis ngenteni, rini kan. Ya Hajar Aswad. Sing wedok gak ngerti. Sing wedok seneng. Kalau yang perempuan ya Humaira, ada lagi ya Humaireng. Ya Humaireng gimana? Ya Humaireng. Ya Allah. Ya kalau enggak putih ya dipanggil yang lain. Sayang, sudah saya sampaikan kemarin tapi di Masjid Abilillah ya. Ini mungkin pertanyaan ini. Sebetulnya di sini enggak ada, Pak. Ya, tambah dewe. Kalau manggil begitu boleh dengan panggilan sayang, boleh panggilan dek, boleh panggilan my baby, darlingku, sayangku, terserah jenengan, my wife, cuma jangan manggil sayang di depan orang. Yang dieling no koncone, ojo sayang, lo jenenge mayang. Oh ya lain. Enak yang namanya mayang itu jeluk yang terus. Kenapa? Karena banyak orang itu kalau dengar begitu terus dia ingat pacarnya yang belum nikah itu. Terus dia niru itu dengan pacarnya. Iya, selama ini aku nyeluk apa jenenge? Bakul telo. Di WhatsApp-nya itu, bakul telo. Ketika ketemu dipanggil yang. Lah dia niru panggil sayang ke pacarnya gara-gara niru salah satu suami manggil istrinya yang. Dia sekarang niru ke pacarnya. Nah itu jadi memotivasi orang untuk bermaksiat. Itu takutnya. Jadi bukan tidak boleh. Rasulullah manggilnya dengan begitu. Ya, dan Rasulullah sangat romantis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun atas kehadiran antum semua. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kesalahan. Insyaallah kita berjumpa lagi 2 minggu lagi. Dan kalau tidak ada halangan, insyaallah kita di sini sama Ustadz Husin Gaza. Ya, di Nawak Hijrah. Insyaallah. Cuman mungkin
ada sedikit relokasi karena saya takutnya tidak cukup ya, mungkin ada banyak yang hadir sehingga mungkin mulai sekarang saya umumkan bisa jadi, tapi mungkin nanti jangan dilihat waktu hari H saja. Bisa jadi mungkin laki-laki di bawah, nanti di atas ini yang ukhtinya di sini. Kalau memang tampaknya tidak cukup ya, karena kan mungkin banyak orang yang tertarik untuk datang. Jadi antum yang ada pertanyaan tentang Palestina yang jenengan pengen tanyakan ke beliau, kirim ke DM ke Nawak Hijrah. Ya, kirim DM ke Nawak Hijrah, tanyakan, insya Allah. Ya apa sih? Cewek-cewek di, waduh, saya kober takon cewek. Cewek-cewek di sana ketika mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Quran. Jadi kan tanya, bagaimana anak-anak kecil di sana, bagaimana caranya mengirimkan bantuan ke sana, bagaimana caranya. Nah itu jenengan kalau ada pertanyaan, cuma sih masuk akal ya Pak ya, pertanyaannya ya. Itu jenengan kirim ke DM ke Nawak Hijrah. Nanti pertanyaan yang kira-kira pas akan saya sampaikan ke beliau tentang Palestina. Kita kan penasaran. Jenengan kelihatan kalau di Adiputro, tahu ya? Etane Adiputro. Kidulnya Hawaii persis, gak usah disebut di mana itu. Kidulnya Hawaii persis, itu ada tulisannya donasi untuk Palestina. Kan ada. Tambah tak boikot. Kan ada warung itu loh. Ada warung itu loh Pak, sing fried chicken itu ya. Fried kitchen itu. Ada fried kitchen di situ. Hawaii kidulnya. Kidulnya Hawaii itu kan ada tulisannya donasi untuk Palestina. Jangan percaya. Oh ya tambah tak boikot. Tambah berarti sukses boikotku sampai nulis gini gimana. Tambah genjot. Ya, lebih baik beli fried chicken di pinggir pasar sing itu pitik mati saya enak aja. Ya maksudnya kan pasti mati, masa hidup enggak mungkin kan. Lebih baik ya, saya lihat ini mereka begitu. Kita menyumbang sekarang. Iya sekarang. Apa kita tahu nyumbang beneran? Kira-kira nyumbang beneran? Yahudi itu enggak bisa dipercaya. Nyumbang beneran? Saya enggak yakin. Ditulis begitu berarti kepepet temenan saya dia. Berarti boikot jenengan itu sukses. Tambah tak boikot berarti. Begitu kan berarti ini kode. Begitu caranya. Tapi akeh dulu-dulu sing mangan di kono ae. Iki dilok nang desa ya gak desa wong-wong iki tak pikir terus aja mangan di kono po ya. Kayak gak ono gen liyane ae. Itu jelas-jelasan. Tentaranya Israel tuh dikasih makan dari situ. Tentaranya Israel tuh yang ngirim makanan di dalam tanknya sampai pampersan itu pakai itu. Dulu saya ngomong masalah kadang-kadang tentaranya pakai pampers. Ada yang tidak percaya. Sekarang baru banyak orang percaya. Pampersan bener. Ya mungkin karena takut juga karena kalau kepepet itu cek gak golek enggan itu loh Pak. Begitu. Ya kita harus tetap lah karena belum berhenti nih. Dan sekarang sudah mulai ngebom ke Syam yang lain. Syria dan Lebanon. Bukan berhenti Palestina itu, masih lanjut. Dan sekarang Lebanon mulai dibom, Syria mulai dibom juga di bordernya itu. Dia memang kepingin bangun Israel Raya. Cuman dia pasti hancur. Karena Allah sudah menulis begitu. Cuman paling tidak kita itu termasuk orang-orang yang pernah berjuang. Walaupun dengan kejulitan kita yang hakiki. Iya. Matur nuwun, jazakallahu khair sedaya, kita doakan supaya panjenengan, kita berdoa bersama-sama hajat panjenengan lancar, jenengan diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi oleh Allah yang belum punya keturunan yang baik, yang sudah punya anak dijadikan anak-anak soleh solihah, dan panjenengan berangkat pulang ini ditulis sebagai orang yang berjihad di jalan Allah dengan mencari ilmu, dan dijadikan oleh Allah segera berangkat haji dan umroh. Yang kuliahnya dilancarkan oleh Allah, yang masih cari pekerjaan dapat pekerjaan yang terbaik, yang masih cari jodoh diberikan jodoh yang terbaik, yang masih bermasalah dengan rumah tangganya diberi solusi yang terbaik, yang masih sakit diberi kesehatan oleh Allah, yang masih ada hutang dan bermasalah dengan keuangannya, semoga berkah dari ngaji di masjid ini Allah lepas dari masalah-masalah kita dan dibantu untuk menjadi yang terbaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair, terutama juga matur nuwun atas donasi panjenengan di kajian Nawak Hijrah ini, karena sangat bermanfaat sekali ya. Dari jenengan itu berapapun sangat bermanfaat sekali. Walaupun kadang-kadang ono sing gambar kok puding ini. Uangnya itu yang dimasukkan gambar puding ini. Itu tetap sangat bermanfaat. Kan ada yang kok puding ini. Itu tetap bermanfaat karena di sini kita ada iurannya, ada iuran dari masjid. Jadi kita bayar di sini itu bayar kita. Ya, bayar. Tapi ya enggak masalah, kita senang aja. Cuma saya sampaikan ke jenengan. Jadi kita di sini itu bayar. Begitu. Understand? Jadi enggak gratisan, kita di sini ada bukan upeti sih, apa ya? Infaknya. Tapi infak pakai qi ya, bukan FUCK, bukan infak. Itu kita berikan ke masjid dengan niat amal jariah panjenengan. Jadi infaknya kembali ke kita lagi, pahalanya begitu. Cuma di sini kita bayar, ya, bayar. Sehingga dari jenengan itu kita juga sumbangkan ke masjid ini, sehingga bukan hanya murni untuk kita pribadi, tapi juga antum itu termasuk nyumbang masjid yang kita cintai ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf ya kalau ada salah. Isor mejono ulane, ojo gelo wis carane. Kan begitu ya. Pok gadung dipangan Cina, wis kadung ate diapakno. Nggih. Ngapunten ing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.